Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dan kakak asisten. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi fisiologi hewan air. Sebelumnya saya Abdi Rehan Wijaya dengan NIM C24012211105 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 59. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang laju pengosongan isi lambung. Apa sih laju pengosongan isi lambung tersebut? Eh, Materi ini membahas mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sebuah lambung untuk mengosongkan isi-isi dari perutnya. Itu artinya sama saja dengan seberapa lama waktu makanan yang berada di lambung diproses menjadi feses dan hingga akhirnya keluar. Lalu untuk apa sih Kak fungsi dari laju pengosongan isi lambung? Laju pengosongan isi lambung ini dapat menentukan berapa lama kita bisa memberikan pakan terhadap biota yang kita amati ataupun biota yang kita pelihara. Dan ini juga menjelaskan eh, berapa banyak asupan makanan yang dapat dimakan oleh biota, yang tentunya hal ini dapat meningkatkan nilai dari biota tersebut. Kemudian laju pengosongan isi lambung ini juga berguna bagi distribusi logistik ikan, di mana dapat memperkirakan seberapa lama ikan ini dapat bertahan tanpa pakan selama proses pengiriman. Oke, di jurnal kali ini menggunakan ikan kurisi. Mengapa ikan kurisi? Karena ikan kurisi sendiri merupakan salah satu komoditas ikan yang umum dijumpai di wilayah Belimbing Sari, Jawa Timur. Ikan ini biasa ditemukan oleh nelayan, sehingga ikan ini hasilnya cukup berlimpah dan Belimbing Sari merupakan salah satu produsen ikan kurisi di Indonesia, salah satu yang terbesar. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan isi lambung dari ikan kurisi yang ditangkap di wilayah Belimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, kita masuk ke bagian metode. Pengambilan data berlangsung pada bulan Juli Agustus 2018 dengan 386 sampel, di mana 216 jantan dan 170 betina. Panjang ikan sampel berkisar antara 16 sampai 24 cm. Dengan data yang dianalisis dengan rumus seperti di bawah berikut. Oke, mengapa saya memilih topik ini? Karena ikan kurisi ini masih jarang dibahas dan ikan kurisi ini merupakan salah satu ikan dengan komoditas tinggi di wilayah Jawa Timur. Bahkan ikan kurisi ini sudah diekspor ke berbagai mancanegara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja, bahkan hingga Jepang. Dan ikan yang mayoritas hidup di wilayah tropis ini eh, penting saya rasa untuk diketahui waktu pengosongan isi lambungnya. Terlebih lagi ikan ini mengalami proses logistik ke berbagai negara di ASEAN dan di Asia yang cukup lama. Oke, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Oke, berdasarkan penelitian didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, kita harus mengetahui dulu seberapa banyak makanan-makanan jenis-jenis makanan yaitu udang yang paling banyak dikonsumsi bagi ikan betina ataupun ikan jantan. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa ikan kurisi dapat melakukan pengosongan isi lambung selama kurun waktu 6 jam sejak lambung benar-benar terisi penuh. Waktu ini cukup lama jika kita bandingkan dengan ikan lele Clarias SP yang memiliki waktu nilai pengosongan isi selama 4 jam. Ini berarti bahwa ikan kurisi ini eh, bisa lebih sedikit untuk diberikan pakannya. Kemudian kita masuk ke pencernaan. Oke, pencernaan adalah salah satu sistem yang mayoritas ada di makhluk hidup, terutama biota-biota akuatik berukuran makro. Eh,
Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mendapatkan dan menyerap zat-zat penting dan membuang zat-zat penting yang tidak dibutuhkan tubuh menjadi feses. Nah, di penelitian ini saya mengambil jurnal tentang ikan lele, Claris garnicus, di mana dalam sistem pencernaan ikan lele ini ada beberapa enzim yang berperan, yaitu enzim protease, enzim amilase, dan enzim lipase. Oke, dari jenis-jenis pencernaan sendiri, pencernaan dapat terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik terjadi di mulutnya, pencernaan mekanik terjadi di mulut yang diubah menjadi lebih kecil sehingga mudah dicerna di usus. Sedangkan pencernaan kimiawi itu pencernaan yang terjadi di usus melibatkan enzim-enzim yang tertera. Dan di dalam pencernaan kimiawi inilah proses akhir terjadi di mana diubah menjadi feses. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.